Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, kita masih dapat bertemu pada minggu yang berbahagia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari penuhi hati kita dengan sabda Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohonkan hikmat daripada Allah. Kita berdoa. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang senantiasa mengajar kepada kami untuk hidup taat di dalam firman-Mu. Dan saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah Engkau kepada kami, dan berikan kami hikmat bijaksana untuk kami dapat memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu yang berbahagia ini dari kitab Amsal pasal 1 ayat 20 sampai dengan 33. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya akan membacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakkan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan adalah dengarkanlah didikan hikmat. Bapak, Ibu, hikmat adalah sesuatu yang mengajarkan kepada kita kebaikan dan juga mengajarkan bagaimana kita mendapatkan keselamatan untuk kita bisa berbahagia di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa orang-orang muda haruslah mencari hikmat ini agar dia dapat memiliki pengetahuan yang baik untuk kehidupannya
sehingga ia dapat menata hidupnya ke arah kebahagiaan dan keselamatan itu. Hikmat berseru-seru nyaring di jalan-jalan. Dalam hal ini dikatakan bahwa hikmat ini terus diperdengarkan, terus berupaya agar orang mendapatkannya, dan dia mengajarkan supaya orang memperoleh hikmat itu, dan hikmat ini terus memperdengarkan suaranya. Tentu saja yang dimaksud bahwa hikmat ini memperdengarkan suaranya terus-menerus adalah suatu kiasan. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang bijak, dari orang-orang yang melakukan berbagai kebaikan dan melakukan segala hal yang berguna secara khusus berdasarkan ketetapan dan peraturan-peraturan yang dirancang untuk kehidupan yang tertata dengan baik. Tetapi banyak orang yang tak berpengalaman, yakni orang-orang muda, orang-orang bebal, orang-orang keras kepala, orang-orang yang tidak mau diatur, mereka sering sekali menolak ajaran hikmat itu. Mereka mengabaikannya, dan mereka merasa bahwa hidup mereka hanyalah diatur oleh keinginannya saja, oleh nafsunya, oleh apa yang dia pikirkan untuk keuntungan diri sendiri. Padahal Bapak dan Ibu, saudara-saudara, hikmat mengajarkan untuk kehidupan yang baik untuk dirinya dan juga untuk semua orang. Dan setiap orang harus mau mendengarkan suara hikmat itu agar dia mendapatkan didikan yang baik. Orang-orang muda yang tak berpengalaman masih cinta kepada keadaannya sendiri, dan pencemooh masih gemar dengan cemoohan. Orang bebal benci kepada pengetahuan. Oleh karena itu, bagaimana mereka dapat dibangun kalau mereka hanya mencintai keadaannya saja, hanya mencintai apa yang untuk menjadi kesukaannya, tetapi bukan menjadi sesuatu kebaikan bersama. Orang-orang yang demikian pastilah senantiasa melanggar berbagai peraturan dan kenyamanan yang seharusnya juga diperoleh oleh manusia yang lain. Karena dia hanya mementingkan diri sendiri, tentu banyak kepentingan-kepentingan umum yang diabaikannya. Orang-orang yang masih gemar dengan cemoohan, mereka menertawakan setiap keadaan yang mereka pikir menjadi bahan lelucon untuk menyenangkan hatinya. Mereka mencemooh setiap kegiatan-kegiatan yang baik. Mereka tidak peduli dengan berbagai peraturan yang semestinya mereka ikut taat di dalamnya, tetapi mereka mencemooh. Berapa lama lagi pencemooh ini bisa meninggalkan cemoohannya? Tentu saja pencemooh tidak akan bisa meninggalkan cemoohannya jikalau dia tidak mendapatkan didikan hikmat. Dan tentu saja jika dia tidak menerima didikan hikmat, maka hikmat itu pun tidak ada gunanya baginya. Pencemooh akan terus senang dengan cemoohannya, yang akhirnya
menjadikan suasana menjadi tidak nyaman, keributan-keributan yang ditimbulkan oleh cemoohannya, sakit hati, dan berbagai hal yang menimbulkan berbagai kerusuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pada masa kini hal yang sangat harus kita jaga adalah mulut kita. Apabila sering kita berkata yang buruk seperti cemoohan, maka kita dapat menimbulkan kepanikan, kerusuhan, ancaman persekutuan kepada sesama kita. Satu kata saja yang keluar dari mulut kita yang tidak baik bisa menimbulkan ketidaknyamanan kepada jutaan manusia. Perkataan-perkataan cemoohan dapat merusak persaudaraan, bahkan menimbulkan perkelahian yang akhirnya membuat penumpahan darah yang luar biasa. Cemoohan itu lebih tajam daripada pisau, lebih hebat daripada nuklir yang bisa membunuh sekian ratus ribu orang. Sebab perkataan cemoohan apabila telah masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan juga termakan di dalam hati manusia, maka dia dapat menimbulkan provokasi yang sangat besar dan akhirnya akan menimbulkan perkelahian yang sangat besar juga. Itu sebabnya pencemooh ini harus belajar tentang hikmat, menjaga bagaimana dia untuk meninggalkan cemoohannya. Jangan gemar dengan cemoohan. Orang bebal juga demikian. Mereka harus mengetahui pendidikan, pengetahuan yang sebaiknya, supaya mereka jangan benci terhadap berbagai kemajuan-kemajuan, berbagai kebaikan manusia, dan juga berbagai hal yang baik yang didapatinya. Kadang-kadang orang benci ini, hal yang paling banyak di dalam hatinya dan pikirannya adalah iri hati. Iri hati ketika temannya maju, iri hati ketika orang lain lebih kaya, iri hati ketika orang-orang sudah berubah untuk kebaikan. Dan itu sebabnya pembenci ini, dia harus juga diajar untuk dia bisa mendapatkan pengetahuan sehingga dia tidak menjadi pembenci yang iri hati terhadap kemajuan-kemajuan dan terhadap kebaikan-kebaikan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Ini dimintakan supaya setiap orang yang bebal, orang pembenci, pencemooh, orang yang tidak mau diajari, sekarang berpalinglah. Berpalinglah dan dengarkanlah hikmat, supaya kamu bisa mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupanmu. Tetapi dalam teks ini dikatakan, ayat 24 dan seterusnya, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Jadi orang-orang yang bodoh, tak berpengalaman, pencemooh, pembenci, dan sebagainya, ketika mereka menolak didikan, maka hikmat ini juga akan menertawakan mereka ketika mereka mengalami berbagai musibah-musibah. Tentu saja yang dimaksudnya adalah ketika mereka melakukan pekerjaan, tetapi pekerjaan itu justru mendatangkan kerugian kepada dia, maka hikmat akan berkata bahwa itulah hasil daripada dirimu yang tidak menerima didikan hikmat. Hikmat akan menertawakan dia ketika dia tidak mau mempelajari hikmat itu dan menerima hikmat itu. Kemudian kedasatan juga akan datang seperti badai,
Celaka juga akan datang seperti angin puyuh, kesukaran dan kecemasan datang menimpa. Dan pada waktu itu, hikmat juga akan berseru bahwa kamu tidak akan dapat menemukan aku. Oleh karena kamu tidak mau menerima didikan itu. Karena kamu benci kepada pengetahuan dan kamu tidak dapat menerima hikmat sebagai pengajar di dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, hikmat ini dapat kita gambarkan sebagai firman Tuhan. Ketika orang tidak menerima firman Tuhan di dalam kehidupannya, maka dia tidak dapat untuk mengubah dirinya. Dia tetap menjadi pencemooh, bebal, pembenci, iri hati, dan orang-orang yang tidak menyukai kebaikan bagi dirinya dan bagi semua orang. Dia menjadi penentang sesuatu hal yang baik yang dirancang oleh semua orang yang menginginkan kebaikan. Justru dia menjadi provokasi untuk merusak semua orang ini. Ketika hikmat yang menjadi gambaran daripada firman Tuhan tidak kita terima, yang terjadi adalah kerusuhan, ketidaknyamanan, dan berbagai kepanikan. Bahkan dapat saja menjadi kerusuhan massal yang mengakibatkan pembunuhan yang ratusan juta menjadi korban di sana. Kita perlu menerima hikmat sebagaimana kita perlu untuk menerima firman Tuhan itu. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi pendidikan bagi manusia untuk mengubah manusia itu. Tanpa firman kita tidak akan bisa berubah. Tanpa firman kita tidak akan memahami berbagai kebaikan-kebaikan. Dan tanpa firman kita tidak akan mengetahui bagaimana kita mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang sebaiknya akan memberikan kepada kita ketenangan di tengah-tengah berbagai situasi apapun. Kita perlu menerima firman Tuhan agar hidup kita benar-benar hidup yang terpimpin, hidup yang damai. Firman Tuhan ini juga akan mengajari kepada kita untuk kita takut kepada Tuhan. Artinya kita akan memuliakan Dia, mengutamakan Dia. Kita akan meminta agar Dia campur tangan terhadap semua kegiatan-kegiatan kita, agar kegiatan ini berjalan seturut dengan keinginan, kehendak daripada Tuhan itu. Jikalau kita menerima firman-Nya itu, maka kita akan menerima berbagai kebaikan-kebaikan. Tetapi jikalau kita tidak mendengarkan Dia, maka kita akan terbunuh oleh keengganan. Orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Orang yang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengarkan hikmat, mendengarkan firman Tuhan, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedasatan malapetaka. Ini adalah satu kepastian orang yang mendengarkan firman akan terlindung dari malapetaka, akan aman hidupnya, akan damai hatinya, karena firman itu yang telah mengajarkan kepada dia apa yang dia harus lakukan dan bagaimana dia di dalam situasi yang dia hadapi untuk bertindak dan sekaligus menetapkan kedekatannya, perlindungannya hanya kepada Tuhan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita menaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita
harus setiap hari belajar dengan firman itu, baik dengan persekutuan, di dalam ibadah secara umum, ibadah pribadi. Mari kita mendengarkan firman itu dengan baik, dan kita berupaya untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Kita pasti akan mendengarkan didikan itu. Setiap orang yang hidup dalam didikan hikmat, didikan firman Tuhan, akan tertata hidupnya, dan dia akan aman terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Amin. Salam.